Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak dari kelas Baghdad, Gaza, dan Cordoba? Kali ini ketemu lagi dengan guru-guru kalian untuk pembelajaran IPS tentang keadaan alam negara-negara ASEAN. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke negara pertama kita akan bahas, yaitu negara Malaysia. Hampir seluruh negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis. Tropis artinya dipengaruhi oleh angin musim dan memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Nah, Malaysia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Tahan dan sungai terpanjangnya yaitu Sungai Pahang. Dan daratan pegunungan di sana disebut dengan daratan pegunungan Mediterania. Lalu di Malaysia Timur, gunung tertingginya yaitu Gunung Kinabalu. Dan sungai terpanjangnya yaitu adalah Sungai Rajang. Dari perbandingan antara Gunung Kinabalu dan Gunung Tahan, maka yang tertinggi adalah Gunung Kinabalu. Jadi jika ada pertanyaan gunung tertinggi di Malaysia, maka kita bisa jawab Gunung Kinabalu yang berada di Malaysia Timur. Kedua, kita akan berkunjung ke negara Singapura. Dari semua negara ASEAN, ada dua negara yang secara ekonomi bukan negara agraris, yaitu salah satunya Singapura. Singapura terkenal dengan perdagangan dan industrinya. Secara tropis sama dengan negara-negara ASEAN lain, yaitu memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Puncak tertinggi di sana yaitu Bukit Timah. Dan daerah Singapura, negara Singapura terdiri dari 3 wilayah, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Daerah Barat terdiri dari perbukitan dan lembah, Tengah terdiri dari perbukitan, serta Timur terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa. Dari Singapura kita menuju ke Filipina. Filipina memiliki iklim tropis dan ada 5 pulau besar, yaitu Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Kepulauan Visayas, Palawan, serta Kepulauan Sulu. Gunung tertinggi di sini yaitu Gunung Apo di Kepulauan Mindanao. Setelah dari Filipina, kita akan bertandang ke negara Thailand. Thailand adalah salah satu dari negara di Asia, di ASEAN terutama, yang tidak pernah dijajah. Negara ini dikenal dengan sebutan negara Gajah Putih. Beriklim tropis dan subtropis, dan wilayahnya terbagi menjadi 4, yaitu Barat Laut yang terdiri dari daerah pegunungan, daerah tengah yaitu daerah yang sangat subur, dataran tinggi Korat atau daerah yang kurang subur, serta daerah selatan yang digunakan untuk perkebunan karet. Sungai terpanjang di Thailand adalah Chao Phraya yang berada di daerah tengah, ya, daerah yang sangat subur berarti, karena daerah sekitar Sungai Chao Phraya ini banyak digunakan untuk perkebunan, ya. Kemudian daerah gunung tertinggi di Thailand yaitu Gunung Doi Intanon. Sampailah kita pada negara Brunei Darussalam. Negara kecil yang kaya dengan kandungan minyak bumi dan gas alamnya ini adalah salah satu negara yang paling kaya di dunia. Secara alam, dia mungkin negara yang kurang subur, tetapi Allah mengkaruniakan banyak kemakmuran di negara ini karena kandungan minyak bumi dan gas alamnya, sehingga pendapatan per kapitanya tinggi, dan ini adalah negara yang terkaya di dunia. Memiliki iklim tropis sama seperti negara ASEAN yang lain. Nah, daratannya yaitu terdiri dari tanah datar dan perbukitan rendah. Karena itulah menjadi kurang subur untuk pertanian. Gunung tertinggi yaitu Gunung Pagon, dan sungainya ada 2, yaitu Sungai Brunei dan Sungai Belait. Vietnam juga memiliki iklim tropis. Daerah Vietnam terbagi 2, utara dan selatan. Di utara terdapat delta Sungai Merah dan Teluk Ha Long Bay.
Teluk Halong Bay terdiri dari ribuan pulau batu kapur. Sedangkan di selatan terdapat delta Sungai Mekong, yaitu sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sesuai dengan julukannya yaitu sungai terpanjang di Asia Tenggara, maka Sungai Mekong ini mengaliri atau melewati beberapa negara ASEAN. Apa saja itu? Nih, silahkan saksikan slide-slide berikutnya sehingga kalian tahu negara mana saja yang dilewati oleh aliran dari Sungai Mekong ini. Di Vietnam, gunung tertingginya yaitu Gunung Phan Xipang. Kita masuk ke negara Myanmar. Layaknya Thailand dan Vietnam yang kebanyakan memeluk agama Buddha dan terkenal dengan pagodanya, begitu pula di negara Myanmar. Ya, kalian bisa lihat gambar yang melengkapinya. Ini adalah gambar pagoda di negara Myanmar. Memiliki iklim tropis. Dia juga terdiri dari 3 daerah pegunungan, yaitu bagian timur terdapat pantai Tenasserim, bagian barat terdapat pegunungan Arakan Yoma, kemudian bagian tengah terdapat gunung Hakakaborazi dan lembah sungai Irrawaddy. Kita akan mengunjungi Laos. Ya, berarti banyak di negara-negara ASEAN khususnya yang memeluk kepercayaan mayoritasnya adalah Buddha. Begitu juga dengan Laos ya. Laos juga lihat, perhatikan gambar-gambarnya, ada gambar Buddha tidur ya di sini, sleeping Buddha. Nah, di Laos mempunyai iklim tropis ya dengan 2 musim sama seperti negara-negara sebelumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sungainya, nah ini tadi ada clue yang sudah Miss Ina sebutkan sebelumnya. Sungainya dialiri oleh Sungai Mekong di daerah selatannya tapi ya. Kemudian gunung tertinggi adalah Gunung Khao Bia dan dataran tinggi di sana yaitu dataran tinggi Belophan memiliki ketinggian sekitar 1.500 meter. Masuk pada negara terakhir dari rangkaian negara-negara ASEAN. Negara Kamboja memiliki iklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi kalian mudah untuk menghafal jenis iklim pada negara-negara ASEAN ya. Negara Kamboja terdiri dari 2 wilayah, yaitu wilayah pegunungan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan berada di sebelah barat daya hingga ke pantai. Sedangkan dataran rendahnya terdiri dari danau besar yaitu yang disebut dengan Tonle Sap dan Sungai Mekong. Kemudian gunung tertinggi yaitu Gunung Phnom Aural. Nah, dari penjelasan dari Malaysia sampai Kamboja, tadi Miss Ina sudah kasih clue tentang Sungai Mekong, yaitu sungai terpanjang yang berada di Asia Tenggara. Tadi kalian perhatikan ada berapa negara yang dilewati oleh sungai tersebut. Menarik bukan untuk mempelajari negara-negara tersebut? Nah, mudah-mudahan penjelasan dari guru-guru kalian menambah pemahaman kalian tentang pelajaran IPS, khususnya tentang negara ASEAN, tentang keadaan alamnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan yang sudah kalian dengarkan? Nah, penjelasan itu berupa fakta dari wacana bacaan IPS yang ada di buku kalian. Fakta artinya bukti-bukti secara ilmiah, secara tertulis yang bisa kalian dapati dari bacaan. Bagaimana cara menemukan fakta dari setiap bacaan? Salah satunya adalah membaca dengan teliti. Kalian bisa garis bawahi, kemudian nanti bisa dirangkum. Nah, beda dengan gagasan pokok. Kalau gagasan pokok adalah pokok kalimat yang menjiwai seluruh paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang memberikan pelengkap atau menerangkan dari gagasan pokok tersebut. Nah, kalau gagasan pokok bisa terdapat pada awal kalimat, awal paragraf, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi harus dibaca dengan teliti. Bahkan gagasan pokok itu ada yang tersirat. Kalian yang membuat kesimpulannya tersendiri. Sedangkan kalau fakta adalah semua yang disebutkan dalam paragraf tersebut. Tapi tentu saja kalimat-kalimat atau penjelasan yang penting itu fakta. Ya, kemudian
di bahasa Indonesia nanti kalian juga pernah mendengar tentang yang disebut dengan antonim dan sinonim. Mudah-mudahan setelah kelas 6 tidak ada tertukar lagi. Ya, benar, sinonim adalah tentang persamaan, sedangkan antonim adalah lawan kata. Penjelasan lebih lanjut nanti akan ada di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini berarti rangkuman dari tentang keadaan alam di ASEAN melingkup pada penjelasan bahasa Indonesia, yaitu tentang fakta, kemudian tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, juga tentang antonim dan sinonim.